Komunikasi dalam konseling lintas budaya. Komunikasi dalam konseling lintas budaya. Komunikasi dalam konseling lintas budaya sangat penting untuk memahami dan mengakomodasi perbedaan budaya antara konselor dan klien. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, kesadaran budaya. Konselor perlu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap budaya mereka sendiri dan budaya klien. Ini melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan praktik-praktik budaya yang mungkin mempengaruhi persepsi dan perilaku klien. Yang kedua, sensitivitas terhadap perbedaan. Konselor harus bersikap sensitif terhadap perbedaan budaya dan menghindari membuat asumsi atau menggeneralisasi tentang klien berdasarkan latar belakang budaya mereka. Menghormati dan menghargai perbedaan adalah kunci dalam membangun hubungan konseling yang baik. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang tepat. Bahasa adalah alat utama dalam komunikasi. Konselor harus memastikan bahwa mereka menggunakan bahasa yang tepat dipahami oleh klien. Jika ada perbedaan bahasa, penerjemahan atau interpreter dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi. Yang keempat, non-verbal communication. Selain bahasa verbal, non-verbal juga memainkan peran penting dalam komunikasi lintas budaya. Ekspresi wajah, gerak tubuh, dan kontak mata dapat berbeda dalam budaya yang berbeda. Konselor perlu memahami dan menginterpretasikan pesan nonverbal dengan hati-hati. Yang keenam, menghindari stereotip. Konselor harus menghindari menggunakan stereotip atau prasangka terhadap klien berdasarkan budaya mereka. Setiap individu unik dan tidak dapat digeneralisasi berdasarkan latar belakang budaya mereka. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Konselor dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam komunikasi lintas budaya dengan mengikuti pelatihan dan kursus yang berkaitan dengan konseling lintas budaya. Ini akan membantu mereka memahami lebih baik tentang perbedaan budaya dan bagaimana menghadapinya dalam praktik konseling. Komunikasi efektif dalam konseling lintas budaya. Komunikasi efektif dalam konseling lintas budaya adalah kunci untuk memahami dan membantu klien dengan latar belakang budaya yang berbeda. Berikut ini beberapa tips untuk mencapai komunikasi efektif dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, kesadaran budaya. Penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang budaya klien. Pelajari nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang mungkin mempengaruhi cara klien berkomunikasi dan merespon konseling. Yang kedua yaitu empati dan penerimaan. Tunjukkan empati dan penerimaan terhadap pengalaman dan perspektif klien. Cobalah untuk memahami dunia mereka dan jangan menilai atau menghakimi. Yang ketiga, komunikasi efektif. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Hindari penggunaan jargon atau frasa yang mungkin tidak dikenal oleh klien. Perhatikan juga bahasa tubuh dan ekspresi wajah Anda saat berkomunikasi. Yang keempat, menghormati perbedaan. Hargai perbedaan budaya dan jangan mencoba mengubah klien menjadi seperti Anda. Tetap terbuka terhadap cara berpikir dan nilai-nilai yang berbeda. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Teruslah belajar tentang budaya-budaya yang berbeda dan bagaimana budaya tersebut mempengaruhi konseling. Ikuti pelatihan atau kursus tentang konseling lintas budaya untuk meningkatkan keterampilan Anda. Perilaku verbal dan nonverbal dalam konseling lintas budaya. Perilaku verbal dan nonverbal dalam konseling lintas budaya memiliki beberapa penting dalam membangun hubungan yang baik antara konselor dan klien. Berikut ini beberapa contoh perilaku verbal dan nonverbal yang perlu diperhatikan dalam konseling lintas budaya. Perilaku verbal. Yang pertama, bahasa. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien. Jika klien tidak fasih dalam bahasa yang Anda gunakan, pertimbangkan untuk menggunakan penerjemahan atau bahasa isyarat. Yang kedua, terjemahan. Jika Anda menggunakan istilah atau frasa yang mungkin tidak dikenal oleh klien, pastikan untuk menjelaskan secara jelas dan memastikan bahwa klien memahaminya. Yang ketiga, pertanyaan terbuka. Gunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong klien untuk berbicara lebih banyak dan mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Hindari pertanyaan yang terlalu kaku atau terlalu spesifik. Yang keempat, pendengar aktif. Tunjukkan minat dan perhatian yang tulus pada klien dengan mendengar secara aktif. Berikan respon verbal yang sesuai seperti menggunakan kepala atau memberikan umpan balik yang positif.
Perilaku nonverbal. Yang pertama, kontak mata. Pertahankan kontak mata yang tepat dengan klien. Namun, perlu diingat bahwa tingkat kontak mata yang dianggap sopan dapat berbeda antar budaya. Yang kedua, bahasa tubuh. Perhatikan bahasa tubuh Anda dan klien. Hindari sikap yang terlalu dominan atau mengancam. Jaga postur tubuh yang terbuka dan ramah. Yang ketiga, ekspresi wajah. Gunakan ekspresi wajah yang mendukung dan empatik. Ekspresi wajah yang hangat dan ramah dapat membantu membangun hubungan yang baik. Yang keempat, jarak fisik. Pertimbangkan jarak fisik yang sesuai dengan budaya klien. Beberapa budaya mungkin memiliki preferensi yang berbeda dalam hal jarak fisik saat berkomunikasi. Yang keempat, sentuhan. Hindari sentuhan fisik kecuali jika klien menginisiasinya atau jika budaya klien menerima sentuhan sebagai bagian dari komunikasi yang sopan. Dalam konseling lintas budaya, penting untuk menghormati dan memahami perbedaan budaya dalam perilaku verbal dan nonverbal. Dengan memperhatikan dan menghormati budaya klien, Anda dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung konseling.